Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto kembali mengajukan pra-peradilan dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku. Padahal seharusnya Hasto dijadwalkan untuk diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin 17 Februari 2025. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, saat dihubungi di Jakarta Senin 17 Februari 2025 mengatakan, Hasto dijadwalkan untuk diperiksa oleh tim penyidik KPK pada Senin ini. Hasto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus suap yang melibatkan Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi pun membenarkan adanya pemanggilan terhadap kliennya tersebut. Namun Roni melanjutkan pihaknya telah mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan kepada KPK karena kini telah mengajukan pra-peradilan kembali. Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak menerima permohonan pra-peradilan Hasto pada Kamis 13 Februari 2025. Roni berharap dengan pengajuan dua permohonan pra-peradilan ini, Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memeriksa pokok perkara pra-peradilan yang belum tersentuh dalam putusan pra-peradilan lalu. Kami telah mengajukan dua gugatan pra-peradilan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami menilai bahwa dalam putusan Hakim hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 kemarin belum menyentuh pokok perkara memeriksa sah atau tidaknya status tersangka Mas Hasto Kristianto. Oleh sebab itu kami memohon kepada semua pihak agar dapat menghormati langkah hukum yang sedang kami tempuh. Terima kasih, salam hormat. Lantas, bagaimana sebenarnya putusan Hakim yang sebelumnya telah menolak pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku? Dalam sidang putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 13 Februari, Hakim Tunggal Juyamto memutuskan untuk tidak menerima permohonan Hasto. Sebab menurutnya Hasto menjadi tersangka dalam dua perkara. Sedangkan pihak pemohon tak merinci secara jelas ketidakabsahan penetapan tersangka di kasus apa. Hakim sama sekali tidak menyentuh dan mempertimbangkan barang bukti hingga saksi dalam persidangan. Hakim juga menilai setelah mempelajari permohonan dan jawaban pihak pemohon, Hasto merupakan tersangka di dua tindak pidana yang berbeda. Namun dalil pemohon menyebut barang bukti yang digunakan termohon tidak cukup, bahkan sudah digunakan di persidangan dan berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, belum ada persidangan yang sudah ingkrah membuat putusan soal perintangan penyidikan. Perbedaan jenis perkara bakal memuat barang bukti yang berbeda pula. Penetapan ketidakabsahan barang bukti pemulaan dianggap tidak tepat karena memengaruhi penilaian hakim. Sebab ada kemungkinan barang bukti dinyatakan sah dalam satu perkara, tapi tidak sah di perkara lain. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dalam kasus suap yang melibatkan buronan KPK Harun Masiku. Hasto dan Harun diduga menyuap Wahyu agar Harun dapat menggantikan Nazarudin Kemas, caleg PDIP yang telah meninggal dunia untuk menduduki kursi parlemen. Kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini sebenarnya telah berlangsung lama, yakni sejak tahun 2020 silam. Untuk itu, penegak hukum diharapkan dapat bergerak cepat menyelesaikan kasus ini, agar tidak muncul beragam spekulasi di publik. Kalau menurut sahabat Kompas gimana tanggapannya terkait kasus ini?